Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Dwi Putra, NIM 2004-2193, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu formulasi kebijakan yang berjudul meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Formulasi kebijakan. Proses mekanisme perumusan formulation kebijakan merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Dalam fase formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkup proses perumusan kebijakan publik tidak boleh lepas dari fokus kajiannya. Sebab bila kita melepaskan kenyataan politik itu dari proses perumusan kebijakannya, maka jelas kebijakan publik yang akan dihasilkan akan miskin aspek lapangannya. Dalam fase formulasi kebijakan publik, realitas politik yang meliputi proses perumusan kebijakan publik tidak boleh lepas dari fokus kajian sebab bila kita lepaskan kenyataan politik itu dari proses perumusan kebijakannya, maka jelas kebijakan publik yang akan dihasilkan akan miskin aspek lapangannya. Sebab sebuah kebijakan publik yang miskin lapangannya itu jelas akan menemui banyak persoalan pada tataran implementasinya. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah lapangan atau lingkungan di mana kebijakan itu hidup tidaklah pernah steril dari politik. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Oleh sebab itulah, sangat dibutuhkan kehati-hatian yang lebih dari para pembukti kebijakan policy maker ketika akan melakukan formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan pengembangan alternatif-alternatif kebijakan dalam menghadapi permasalahan yang telah masuk dalam agenda publik. Untuk bisa memahami proses formulasi kebijakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah perlunya memahami aktor-aktor yang dibuat atau pameran dalam proses perumusan kebijakan, baik aktor-aktor yang resmi maupun yang tidak resmi. Dari berbagai jenis pameran serta partisipasi masing-masing mereka mempunyai peran secara khusus ya, yang meliputi warga negara biasa, pemimpin organisasi, civil society, anggota DPRD, DPR, pemimpin badan legislatif, aktivis partai, pemimpin partai politik, hakim, PNS, dan para manajer dunia usaha. Menurut Mark Bruce tahun 1944, perlu dipertajam dengan melihat cara apa yang mereka gunakan untuk mempengaruhi proses formulasi sebuah kebijakan sehingga menjadi sebuah kebijakan yang ditetapkan. Pembahasan menyangkut aktor-aktor yang terlibat perlu dilakukan untuk mengetahui siapa yang berperan utama mendefinisikan masalah dan bagaimana masalah itu didefinisikan adalah merupakan hal yang penting. Definisi masalah yang berbeda akan mempunyai implikasi yang berbeda terhadap kebijakan. Formulasi kebijakan terjadi di dalam birokrasi pemerintahan, kantor-kantor swasta, kelompok-kelompok kepentingan, ruang komite legislatif, pertemuan komisi khusus, dan organisasi perencanaan kebijakan atau dikenal juga sebagai think tanks. Kelompok kepentingan tertentu dapat memformulisasikan proposal kebijakan mereka sendiri melalui sosial dengan para anggota legislatif atau stafnya yang menunjukkan kesamaan kepentingan. Staf kelompok kepentingan seringkali menyumbang pengetahuan teknis yang berbagai bagi suatu informasi kebijakan, juga informasi politik tentang posisi mereka dalam melihat suatu isu. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas layanan kepolisian.
Personel Polri yang profesional dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian merupakan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Berbagai survei terkait penelitian kinerja Polri telah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga eksternal kepolisian dan internal kepolisian. Di sini ada tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Berdasarkan hasil survei LSI atau Lingkaran Survei Indonesia terhadap 1.212 responden di seluruh Indonesia pada 6-10 Oktober 2022 dengan metode random digit Dieling dengan tingkat toleransi kesalahan margin of error sebesar 2,9 dan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian anjlok menjadi 53%. Hal ini utama terjadi setelah kasus pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Tahap-tahap formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menurut Winarno tahun 1989 ayat 53 dapat dipandang dalam dua macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan kebijakan dibuat. Dalam hal ini, suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Sejalan dengan pendapatan Winarno, maka Islami tahun 1991 ayat 77. Membagi proses formulasi kebijakan ke dalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintahan, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakannya, pelaksanaan kebijakan, dan pemilihan kebijakan. Perumusan masalah kebijakan. Suatu problem untuk bisa berubah menjadi problem umum tidak hanya cukup dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah yang perlu segera diatasi. Tetapi masyarakat perlu memiliki political will untuk memperjuangkannya, dan yang lebih penting lagi, problem tersebut ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan dan mereka bersedia memperjuangkan problem umum itu menjadi problem kebijakan, memasukkan ke dalam agenda pemerintahan dan menguasakannya menjadi kebijakan publik. Pada kebijakan yang akan dirancang ini mengenai kebijakan yang akan menanggulangi permasalahan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian yang mana banyak menimbul polemik dan problematika di badan lembaga tersebut yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menegakkan hukum yang terhambat sampai tidak efisien dan tidak efektif. Perumusan masalah kebijakan. Salah satu permasalahan yang menjadi faktor kepercayaan masyarakat terdapat lembaga kepolisian yang semakin tergerus. Di antaranya adalah adanya obstruction of justice pada lembaga kepolisian yang mana telah terbukti pada kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Permasalahan selanjutnya di mana masih ada pihak kepolisian menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam menyelidikan kasus narkoba yang seharusnya berusaha untuk memusnahkan sindikat-sindikat narkoba tetapi malah ikut bermain di dalam kasus tersebut. Dan adanya tindakan-tindakan sikap oleh pihak-pihak kepolisian dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan laporan-laporan kasus dari masyarakat karena memandang strata ekonominya, yaitu ketika golongan masyarakat menengah ke atas akan lebih tanggap dan laporan lebih cepat diproses dan diperbandingkan terbaik apabila golongan masyarakat dengan ekonomi ke bawah janganlah diproses lebih cepat, bahkan tanggapan ataupun respon dari beberapa pihak kepolisian sangatlah kurang baik.
Nah, oleh karena masalah oleh karena masalah publik yang telah didefinisikan begitu banyak jumlahnya, maka para pembuat keputusan akan memilih dan memutuskan problem mana yang seharusnya memperoleh prioritas utama untuk diperhatikan secara serius dan aktif. Sehingga biasanya agenda pemerintahan ini mempunyai sifat yang khas, lebih konkret dan terbatas jumlahnya. Menyebutkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan problem umum dapat masuk ke dalam agenda pemerintah, yaitu yakni yang pertama, apabila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok atau group equilibrium, di mana kelompok-kelompok tersebut mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintahan untuk mengambil prakasa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut. Yang kedua, kepemimpinan politik dapat pula menjadi suatu faktor yang penting dalam penyusunan agenda pemerintah, manakah para pemimpin politik didorong atas pertimbangan keuntungan politik atau keterlibatannya untuk memperhatikan kepentingan umum, sehingga mereka selalu memperhatikan problem problem publik, menyebarluaskan dan mengusulkan usaha pemecahnya. Selanjutnya, timbulnya krisis atau peristiwa yang luar biasa dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat, sehingga memaksa para pembuat keputusan untuk memperhatikan secara seksama terhadap peristiwa atau krisis tersebut dengan memasukkan ke dalam agenda pemerintahan. Selanjutnya, permasalahan yang paling memberikan dampak terhadap kepercayaan publik yang mulai menghilang terhadap lembaga kepolisian adalah adanya kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Maka dari itu perlu rasanya merancang sebuah kebijakan publik yang akan diberlakukan bagi lembaga kepolisian agar badan penegak hukum ini kembali dipercaya oleh publik. Kasus Ferdy Sambo merupakan kasus yang paling dramatis di tahun 2022. Ada 5 hal yang membuat kasus itu menjadi penyebab kuat menurunkan kepercayaan pihak publik kepada lembaga kepolisian adalah yang pertama, kasus Ferdy Sambo didengar atau diketahui oleh mayoritas masyarakat Indonesia di atas 75%. Tidak banyak dalam sejarah kasus yang didengar lebih dari 75% populasi negara. Masyarakat yang tidak pernah mendengarkan kasus ini hanya 7,1% dan sebanyak 5,4% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Kedua, kasus Ferdy Sambo didengar oleh berbagai lapisan masyarakat dari tingkat usia yang berusia di bawah 30 tahun, 94,4% menyatakan pernah mendengar kasus ini. Yang berusia 30 sampai 39 tahun, 88,5% menyatakan pernah mendengar kasus ini. Yang berusia 40 sampai 49 tahun, 89,1% menyatakan pernah mendengar kasus ini. Ketiga, kasus Ferdy Sambo bertahan menjadi pembicaraan publik berbulan-bulan. Keempat, kasus Ferdy Sambo seperti drama yang penuh isu panas dan berubah karakter dari kasus polisi tembak polisi berubah ke isu perselingkuhan. Lalu kasus ini bertambah kaya dengan adanya elemen obstruction of justice. Aparat negara yang berbohong menghargai terbukanya kasus yang sebenarnya. Akibat tindakan itu, pencari keadilan terhalangi. Motif kasus perubahan lagi menjadi kasus suami bela istri. Penyalahgunaan jabatan juga tuduhan uang gelap judi daring hingga uang narkoba. Kasus Ferdy Sambo cukup dramatis layaknya sinetron yang populer. Tutur Ardian. Faktor kelima yaitu kasus Ferdy Sambo membuat kasus kepercayaan pada polisi menurut 13% dari 72,1% sebelum kasus menjadi 59,1%. Maka dari itu perlunya kebijakan untuk badan penegak hukum yaitu lembaga kepolisian untuk lebih diawasi agar kualitas kinerja sesuai tanggung jawab yang telah diamanatkan kepada masing-masing polisi lebih baik dan akuntabel.
perumusan usulan kebijakan. Tahap ini merupakan kegiatan penyusun dan mengembangkan serangkai tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Meliputi yang pertama, identifikasi alternatif. Dilakukan untuk kepentingan pemecahan masalah. Terhadap problem yang hampir sama atau mirip, dapat saja dipakai alternatif kebijakan yang telah pernah dipilih. Akan tetapi terhadap problem yang sifatnya baru, maka para pembuat kebijakan dituntut untuk secara kreatif menemukan dan mengidentifikasi alternatif kebijakan baru sehingga masing-masing alternatif jelas karakteristiknya sebab pemberi identifikasi yang benar dan jelas pada setiap alternatif kebijakan akan mempermudah proses perumusan alternatif. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif. Bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijakan itu jelas pengertiannya. Sebab semakin jelas alternatif itu diberikan pengertian, maka akan semakin mudah pembuatan kebijakan menilai dan mempertimbangkan aspek positif dan negatif dari masing-masing alternatif tersebut. Yang ketiga, menilai alternatif. Yakni kegiatan pemberian bobot pada setiap alternatif sehingga jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai bobot kebaikan dan kekurangan masing-masing sehingga dapat mengetahui bobot yang dimiliki oleh masing-masing alternatif, maka para pembuat keputusan dapat memutuskan alternatif mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan atau dipakai. Untuk dapat melaksanakan penilaian terhadap berbagai alternatif dengan baik, maka dibutuhkan kriteria tertentu serta informasi yang relevan. Yang keempat, memilih alternatif yang memuaskan. Proses memilih alternatif yang memuaskan atau yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan perubahan dapat dilakukan setelah pembuatan kebijakan berhasil dalam melakukan penilaian terhadap alternatif kebijakan. Selanjutnya, pengesahan kebijakan. Sebagai suatu proses kolektif, pengesahan kebijakan merupakan proses penyusunan dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima conforming to recognized principles or executed standards. Landasan utama untuk melakukan pengesahan adalah variabel-variabel sosial seperti sistem nilai masyarakat, ideologi negara, sistem politik, dan sebagainya. Sedangkan bergaining terjemahkan sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih yang mempunyai kekuasaan atau otoritas pengaturan atau menyesuaikan tidaknya sebagai tujuan-tujuan yang tidak mereka sepakati agar dapat merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama meskipun itu tidak terlalu ideal bagi mereka. Yang termasuk ke dalam kategori bergaining adalah perjanjian negotiation, selain memberi dan menerima take and give, dan kompromi. Jadi, slide terakhir, sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, pentingnya peran sumber daya manusia adalah dalam organisasi dengan diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendalian keberhasilan organisasi. Manajemen sumber daya manusia menjadi penting demi terjaminnya memenuhan hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat di suatu organisasi. Untuk itu, organisasi perlu memiliki sistem manajemen SDM yang efektif dan efisien dalam rangka mengolah SDM. Pengolahan SDM merupakan sebuah hal yang penting dalam dan harus dilakukan semaksimal mungkin. Tanpa melakukan hal tersebut dengan benar, tentu organisasi akan lebih sulit untuk berkembang serta bersaing dengan kompetitornya. Tentu saja sudah bukan rahasia umum jika di dalam organisasi yang baik maka terdapat sistem perencanaan tata sumber daya manusia yang baik pula. Sehingga untuk bisa melaksanakan visi dan misi organisasi sepenuhnya, maka perencanaan ini harus dibuat dengan baik dan teliti, bahkan sebisa mungkin dilakukan secara maksimal. Pada organisasi publik dilakukan reformasi birokrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.